كيف أناجيك اللهم ارزقني فهم النبي وإلهام الملائكة المقربين برحمتك اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني وافتح لي يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم محمد وعلى آل سيدنا محمد للجامعة في الحضرة الواسعة صلاة جسمي من جسمه وقلبي وروحي من وسري من سره من علمه وعملي من عمله وخلقي ونيتي من وجهتي من قصده تعود بركاتها علي وعلى أصحابي والحاضرات يا نور يا نور يا نور والحاضرين والحاضرات نورا بحق النور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, shaimin wa shaimat pada hari yang ke-6 ya. Bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ai ahli Makkah. Yang dikhatabi adalah orang Makkah. Al-Quran itu kalau menyebutkan An-Nas berarti masih di Makkah, yakni turun di kota Makkah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu sudah di Madinah, orang beriman. Wahai manusia ahli Makkah, ubudu, menyembahlah kamu, ay wahadu, yakni mensucikan kamu, Rabbakum, atas Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, ay ansha'akum walam takunu syai'an, yakni yang menumbuhkan kamu dan sebelumnya kamu itu enggak ada apa-apanya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ahli Mekah diperintah oleh Allah untuk menyembah kepada Allah saja yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang dahulu agar kamu bisa yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah lah yang menciptakan ya, Allah lah yang menciptakan orang-orang kafir itu, karena pada waktu itu di Mekah ini banyak sekali ya, orang-orang yang menyembah daripada patung-patung. Di sekitar Ka'bah aja ada 360, banyak. Jadi tiap satu patung ada satu juru kuncinya, tukang nunggu. Jadi kalau orang minta apa di situ, bawa wade, bawa apa, kemudian nanti dia yang doakan ya, yang pegang kunci. Jadi dapat. Jadi kerjaan ya, bisnis ladang mereka itu di sana. Allah lah yang menciptakan mereka, dan Allah pula yang menciptakan orang-orang sebelum mereka. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja minas samarati rizqan lakum. Allah yang menciptakan ini, Allah yang menjadikan bagi kamu bumi sebagai lapak. Firas itu dalam bahasa Arab itu tilam ya. Bumi ini dijadikan tilam untuk tidur, untuk jalan, untuk apa aja. Allah yang menjadikan tilam. Ada tilam itu berupa apa? Berupa rawa. Ya Munta ini pas kebetulan berupa rawa. Ada yang berupa gunung naik turun. Ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, macam-macam. Allah yang menjadikan bumi ini, ya, menjadikan bumi sebagai tempat kita berdiam. Dan menjadikan wasama abinaan, dan langit sebagai apa? Sebagai atap. Ini sakfon. Bina itu adalah sakofan ya, sakaf. Makanya asakaf itu artinya asakaf itu artinya ini apa ini kata teman mau menyambat ini? Pelapon ya, pelapon asakaf itu. Jadi tiap habaib itu macam-macam ya. Kalau asakaf itu karena terkenalnya dulu Habib Abdurrahman As-Sakaf, dinamakan As-Sakaf itu karena beliau ini kalau majelis tiba-tiba muncul keluar dari sana langsung ya. Jadi nggak bisa dideteksi ya, nggak bisa dideteksi. Jadi wali Abdurrahman As-Sakaf ini nggak ada wali-wali yang bisa mendeteksi. Kalau lain-lain itu wali bisa dideteksi ya. Ini mau datang wali ini tahu ya. Tapi kalau pas Habib Abdurrahman As-Sakaf nggak bisa. Jadi lebih tinggi beliau ini. Allah yang menjadikan langit sebagai tempat berlindung. Makanya orang Umairah ini memang ngambilnya dari Al-Quran dakwah. Langit sebagai apa? Bumi sebagai, nah itu Umairah. Jadi memang pengambilan dari Al-Quran mereka, dakwah beliau. Makanya sampai Tuha tetap nyaman. Berapa Tuha? Beliau ini Tuha sudah misalnya. Karena dakwah ya, masing-masing lah niatnya. Kalau orang lain kan nyanyi niat nyari duit lain. Kalau beliau berdakwah. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah lah yang menurunkan dari langit banyu. Ini hujan ya, hujan. Allah yang menurunkan hujan dari langit, maka dengan hujan itu lihat keajaiban hujan ini. Maka akan tumbuh dari hujan itu macam-macam apa? Tanaman-tanaman. Macam-macam ya. Lain disiram sama tumbuh kena hujan lain ya. Tanaman itu lihat yang di hutan-hutan ini kena hujan tumbuh. Kalau nggak ada hujan kering ya. Kemarau. Bisa kebakaran habis. Tapi kalau dengan hujan, Allah yang menurunkan hujan itu. Allah yang menurunkan hujan, kemudian tumbuh humaan, bisa keluar rizkon sebagai rizki bagi kamu. Jadi Allah itu menurunkan hujan untuk memberikan rizki kepada kita. Makanya hujan itu adalah merupakan rahmat.
Di antara salah satu tanda bahwa kalau rahmat Allah itu ada turun hujan, maka di situ disunahkan kita disuruh berdoa. Waktu hujan suruh berdoa, banyak berdoa. Karena rahmat Allah sedang turun, dikatakan orang yang berdoa ketika waktu hujan itu dikabulkan oleh Subhanallah, oleh Allah. Rizki yang kamu makan ya, rizki yang kamu umpankan untuk siapa? Untuk binatang-binatang ternak, kambing, ya, sapi. Ya. Kalau nggak ada hujan, nggak ada rumput, nggak bisa makan apa ternak, sapi makan apa, kambing makan apa. Coba lihat ya, di daerah Jazirah Arab itu kambingnya nggak ada rumput, jadi terpaksa kambingnya itu makan kertas dimakan. Ada baju dijemur dimakan ya sama kambing, karena rumput nggak ada. Di Indonesia ini alhamdulillah hujan banyak, rumput timbul ya, orang bisa makan ya dari rumput. Rumput kita ini makannya rumput ya, rumput. Rumput itu apa? Urap itu rumput. Rumput kita makan juga, kambing juga makan itu. Dikasih makan buat kita dan buat kambing. Jadi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka dari itulah ya, jangan kamu menjadikan bagi Allah sekutu di dalam beribadah. Jangan jadikan Allah ada sekutunya. Kita beribadah mengharapkan selain kepada Allah. Campur-campur ya, jangan, dilarang sama Allah. La fala taj'alu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kita padahal tahu yang menciptakan Allah, jangan menyekutukan Allah. Macam-macam ya, menyekutukan Allah itu merasa dia mampu. Padahal Allah yang memberi rezeki. Kita punya duit, mampu. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Jangan menyekutukan Allah. Kalau kita berpegang kepada harta, pada duit, berarti kita ini menganggap Allah itu tidak memberi rezeki. Padahal rezeki itu dari Allah. Ya fala taj'alu lillahi andadan. Di dalam ibadah jangan kita menjadikan sekutu bagi Allah. Kita ini sudah ngerti, wa antum ta'lamun, kata Allah ya. Kamu ngerti. Cuma orang-orang yang kadang-kadang lupa, makanya perlu diadakan peringatan itu supaya orang itu tidak lupa. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Padahal kita ini orang cerdas, kita diberi otak berpikir, cerdas kita ini. Bisa berpikir ya, cuma kadang-kadang kita ini lupa. Kalau sudah nyaman, lupa kita ini. Makanya Allah kalau memberi kepada kita ini nggak diberi banyak, sedikit-sedikit diberi. Kalau banyak lupa kita ini. Kalau terlalu banyak memberi akhirnya ibadahnya itu tertinggal. Tapi kalau sedikit ingat sama Allah lagi, ibadah lagi. Seumpama sudah banyak duit kadang mau ibadah lagi sudah. Tinggalkan amun ini. Banjar sana ibadahnya. Tarawihnya 8. Tidak mau yang lawas-lawas cepat-cepat ya. Ini Allah memberikan kita itu sekadarnya aja, sekadarnya. Bukan berarti Allah kan ini diberi, cuma sekadarnya. Nah, kita ini mengerti wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin, kalau kamu sekalian itu ragu-ragu, ragu-ragu mimma nazalna ala abdina, dengan barang yang sudah aku turunkan kepada hambaku. Ragu-ragu dengan apa? Daripada Al-Qur'an. Kita kan disuruh percaya, jangan la raiba fihi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, Al-Quran ini yang tidak diragukan. Tapi ada orang yang ragu-ragu. Orang munafik, orang kafir ragu-ragu. Bujurkah itu dari Allah? Paling itu Muhammad ngolah seorang. Nah bujur. Kalau kamu memang ragu-ragu
dengan apa yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, bahwa itu dari Allah, ya faktu bi suratin min mislihi. Kamu ngolah dah satu surat aja daripada Al-Qur'an, ya. Contoh daripada Al-Qur'an. Paling minim berapa? 3 kan? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bikin dah kamu. Orang Arab itu ahli-ahli di dalam bersair. Pinter-pinter orang Arab. Jadi di Mekah itu setiap tahun itu ada lomba syair. Di Mekah itu datang dari Hijaz, dari mana-mana, dari Persia, semua datang kumpul, maka di sana ada pertandingan. Bagus-bagus ya. Kata Allah, kalau kamu memang ragu-ragu bahwa Al-Qur'an itu, jadi Al-Qur'an ini memang sastranya sastra yang tinggi. Jadi orang itu ngolah sendiri Muhammad. Coba, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Diakhiri dengan roh semuanya. Banyak Al-Qur'an itu. Kalau yukinun, nunun, semuanya itu. Masya Allah. Jadi jarang orang yang begitu. Dah, ngolah kamu satu surat aja, ditantang sama Allah, ya. Karena sombong. Orang-orang Jazirah Arab itu sombong, pinter-pinter. Orangnya cerdas-cerdas. Jadi, ayo satu surat aja, ya, satu surat. Wad'u syuhada'akum, ya. Kamu panggil dah Tuhan-Tuhanmu itu selain Allah. Boleh. Min dunillah, selain Allah. Ayo kamu panggil teman-teman itu. Gak bikin satu surat aja. In kuntum shodiqin. Kalau benar kamu itu mengatakan bahwa Muhammadlah yang mengolah Al-Qur'an, Muhammadlah yang membuat Al-Qur'an. Bukan. Itu bukan olahan Muhammad, itu adalah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasanya bahasa Arab waktu itu di Mekah itu. Seumpama aja ya, Nabi itu di Indonesia bahasa Indonesia Quran. Karena untuk apa? Supaya kalau di sini bahasa Arab ya apa? Pengen kada paham. Nah, karena Nabi Muhammad itu ada di Arab, maka terjemahnya Al-Quran itu bahasa Arab. Tapi Al-Quran itu Al-Quran. Kalau nggak diterima bagaimana tahu? Sedangkan Al-Quran itu aslinya tanpa huruf, tanpa suara. Kayak apa? Ngerti? Gak ada. Hanya orang yang dipilih oleh Allah seperti para nabi itu yang diberi oleh Allah bisa memahami firman Allah. Dengan apa? Dengan caranya Allah. Jadi bukan sembarangan ya. Orang bisa memahami tanpa suara, tanpa huruf, tapi bisa paham, bisa keluar. Nah, ini dalam tasawuf tauhid keras tinggi ya. Gak ada. Kan bingung mereka itu ya. Coba ngolah. In kuntum ta'lamun. Kemudian nggak bisa orang-orang itu ya, nggak bisa. Kemudian fa illam taf'alu walan taf'alu. Dan kalau kamu nggak mampu, nggak bisa, mau bikin satu surat aja nggak bisa mereka itu. Nah, ada nabi-nabi palsu. Zaman dulu nabi palsu banyak. Sampai sekarang ada tetap nabi palsu itu. Terakhir kepada siapa? Musaddiq gitu ya. Musaddiq itu. Nabi palsu, tapi banyak pendukungnya. Profesor. Ya, profesor yang mendukung itu. Tapi karena mereka nggak ngaji agama, nggak tahu. Nggak ngaji fikih, jadi mendukung. Walaupun ilmunya profesor, tapi agamanya kecil ya. Kalah sama orang-orang yang ngaji ini. Mereka nggak ngerti kalau sahabat Nabi Muhammad itu nggak ada nabi lagi. Makanya nabi palsu selalu didukung karena orang-orang yang nggak ngerti ya, nggak ngerti didukung. Mereka bikin, nggak bisa tapi nggak diakui. Masuk ke Mekah itu nggak diakui, nggak bagus masih kalah sama ini, sama inna a'tainakal kautsar, kalah ini. Jadi memang itu Allah yang menurunkan ya. Wa illam taf'alu, dan kamu kalau memang nggak bisa, walan taf'alu, dan nggak bakal bisa kata Allah.
Kalau lam itu tidak bisa. Kalau lan itu berarti nggak bakal bisa. Sama-sama masuk kepada fi'il mudhari'. Walan taf'alu. Nah, walan taf'alu dan tidak bakal bisa. Sampai kapanpun nggak bakal bisa ya. Karena Al-Qur'an itu melemahkan dengan orang yang mau meniru Al-Qur'an, nggak bisa. Al-Qur'an ini adalah firman Allah, Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga, nggak bisa disaingi. Lain kan, yang lain-lain dulu bikinan ada Injil bikinannya orang-orang Nasrani. Yang bikin orang Nasrani pendeta-pendeta ngolah seorang. Ya karena orang pintar. Tapi ya gampang, lain satu sama yang lain lah. Dalam ya Injil ini semuanya salah, lain. Nah, itu karena tapi Al-Qur'an nggak bisa. Al-Qur'an ini satu huruf, jangankan satu huruf ya, satu harakat nggak bisa dirubah. Satu harakat. Yang bacaan fa diganti i nggak bisa. Karena Allah sendiri yang melindungi. Dengan cara Allah itu banyak orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi ketemu aja kalau dirubah. Sekarang banyak ya dirubah, tapi tetap ketemu, nggak bisa. Sama penaskeh ketemu semuanya. Walan ta'am dan tidak akan bisa fattaqun narul lati waquduhan nas, maka takutlah kamu ya. Artinya takut kepada Allah di sini orang-orang itu disuruh beriman kepada Allah, bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamnya manusia, bukan omongannya manusia Al-Qur'an ini. Takutlah kamu kepada neraka allati waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu ya kayu bakarnya terdiri daripada manusia. Terdiri daripada manusia dan batu. Terdiri daripada manusia dan batu. Takut. Neraka itu kalau di dunia ini kan kayu, di sana enggak, batu. Kayu bakarnya batu. Jadi batu patung-patung ya. Patung-patung itu sebagai kayu bakar batu, dan manusia-manusia yang kafir ya. Manusia-manusia yang kafir itu jadi panas bener ya. Jadi panas bener, takut kamu. Hati-hati, neraka ini bukan sembarangan api ya. Kalau dunia ini apinya enteng ya, enteng dunia ini. Walaupun saya takut kalau kebakaran, bingung. Itu enteng ya. Api dunia ini asalnya diriwayatkan api ini dulu waktu Nabi Adam mau masak. Ada api di dunia. Minta sama Allah, ya Allah, aku ini ndak masak, kayak apa bisa masak nasi ini? Api ndak ada. Beri aku api. Diambilkan setitik atom api dari neraka. Karena neraka itu, mungkin ada yang mengatakan di surga itu di surga itu ndak ada rokok, ndak ada rokok. Soalnya koreknya ndak ada. Kalau mau membakar ke neraka, seorang terbakar semuanya. Dikasih, tapi api ini direndam dulu, direndam di lautan, ada lautan, direndam 200 tahun, direndam, kemudian dilemparkan. Pas kena gunung, hancur gunung itu. Kemudian terlalu panas, diambil lagi nih api yang setitik ini. Diambil lagi, nah di situ ada asap-asapnya. Ada asap, bekasnya dilemparkan ke gunung tadi. Gunung tuh hancur sudah. Bekasnya itu baru diambil. Bekasnya aja di dunia. Api di dunia ini cuma bekasnya lemparan daripada setitik ya, seatom daripada api neraka yang sudah direndam 200 tahun. Jadi takutlah sama api neraka. Api neraka itu kayu bakarnya adalah patung-patung. Ya. Batu-batu dan manusia yang kafir itu sebagai, jadi panasnya itu sangat. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Kafir itu artinya orang-orang yang ingkar, nggak mau percaya sama Al-Qur'an. Jadi bukan orang sekarang aja orang kafir itu, orang ingkar. Dahulu juga banyak sudah. Zaman Rasulullah orang ingkar ya, kafir.
Kafir itu artinya ingkar. Kalau ingkar sama agama, kafir orang itu, tidak menjalankan Islam. Ingkar sama Nabi Muhammad, orang itu kafir juga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allah kemudian berfirman, dan berikanlah kabar gembira. Basyir, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kita ini beriman, percaya. Tadi orang kafir gak percaya sama Nabi, sama Al-Quran gak percaya, dianggap itu Muhammad ngolah Al-Quran itu. Padahal Muhammad gak baca, gak bisa nulis, gak bisa baca. Kayak apa mau mengolah? Nabi itu gak bisa menulis, gak bisa membaca. Kayak apa suruh bikin Al-Quran gak bisa? Itu gak percaya masih anak orang itu. Walau orang pinter nulis, pinter baca, pinter ngarang, baru ya. Ini gak bisa apa-apa. Ini namanya orang kafir, ingkar. Sudah jelas-jelas begitu masih ingkar. Nah, sedangkan kita orang-orang yang beriman, kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, ya, yang mengerjakan kewajiban, yang mengerjakan sunnah-sunnah dan seterusnya, bahwa bagi mereka orang yang beriman ini adalah surga. Surga itu kebunan-kebunan, ya, kebunan-kebunan, tempat-tempat yang indah, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir, ya, mengalir apa? Sungai-sungai. Tapi bukan sungai seperti ini, ya. Di sana itu ada sungai dari susu. Min labanin lam yataghayyar ta'mu. Susu yang enggak bakal bau. Kalau kita susu nginep sehari enggak di kulkas, bau sudah. Susu itu, susu kambing, susu sapi, ya. Bau, tapi itu enggak, sungai dari susu, dari air yang dingin, ya. Dari ada yang, ya, sungai yang mengalir di bawahnya itu dari khamar, dari minuman khamar, tapi nggak mabuk yang minum. Di dunia ini kan minum itu mabuk, di sana nggak mabuk. Orang yang minum khamar di dunia nggak bakal bisa minum khamar itu. Ya, orang yang nggak pernah minum nanti bisa nyaman, tapi gak ada mabuk. Di sini minum sebotol sudah teler, nggak berdapat itu. Di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, ya, banyu-banyu, ya, nahar. Kemudian ketika mereka diberi rizki, makanan, ya, makanan surga itu min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ketika orang-orang di surga diberi makanan. Jadi nanti surga itu ada makanan, ya. Di dunia ini ada orang, para wali-wali diberi makanan berdahulu. Para nabi sudah jelas. Nabi Muhammad itu makan makanan surga. Buah-buahan surga para nabi. Nah, ada para aulia, termasuk Siti Maryam, ya. Siti Maryam itu kan wali, ya. Perempuan, ibunya Nabi Isa ini. Wali, makanannya nggak nukar di pasar Amunte. Nukar langsung diturunkan oleh Allah. Kata Zakaria, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapatkan ini? Nabi Zakaria itu marinanya Siti Maryam yang menggaduh Maryam mulai kecil. Dari mana engkau dapati ini? Qalat huwa min indillah. Ini adalah rezeki dari Allah. Nah, ketika nanti kita, ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, orang beriman ini dapat surga. Kayak apapun caranya tetap dapat surga. Mudah-mudahan kada usah mampir ke neraka, ya, amin, ya. Orang yang beriman, beramal soleh, surga sudah masuk. Jangan ragu-ragu. Ya, ada yang imannya tinggi, ada yang, tapi surga tetap surga. Nanti ketika mendapat
makanan-makanan dari surga, buah-buahan. Mereka berkata, qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu, ini yang dulu yang dikisah-kisahkan itu. Umai kayak gini rasanya. Lain ya, dengan yang di dunia ini itu lainnya. Wa utubihi mutasyabihan. Ya, di surga itu ada rezeki yang ya mirip tapi tidak sama, ya, tidak sama. Di sini makanan habis gitu bosan, sana nggak pernah bosan makanan, tambah lawas, tambah senang. Kemudian wa azwajun walahum fiha azwajun, dan di dalam surga mereka mendapat bini-bini. Ya, walaupun di dunia kada punya bini, nanti di surga dapat bini. Tapi ya kalau bisa ya berbini dulu sedikit. Jangan kada berbini. Ya. Jadi biar tahu kada terkejut kan. Kalau kada punya bini di dunia terkejut kena dia. Lu kayak gini kah? Nah, lambat kan. Nabi itu berbini ya, berbini. Nanti di surga itu ada bini-bini daripada bidadari dan lainnya bidadari. Walau bidadari itu bini yang di dunia yang jadi surga, nanti juga surga. Bini-bini yang di dunia itu nanti juga menemani bidadari dan kecantikannya melebihi daripada bidadari. Bini itu mutahharatun wa hum fiha khalidun. Bidadari, bini-bini di surga itu adalah orangnya bersih ya, nggak ada kotorannya, kada bekantut, bekemeh kada, datang bulan kada, ya, bersih. Jadi bersih terus, bagus terus, kada ada kotor sedikit, bau kada ada. Ya, kalau di dunia kan masih bau. Kalau kada pasang Rexona bau. Yang lakinya tambah parah lagi. Jadi itulah ya, mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan mereka orang-orang yang beriman ini di surga itu selamanya ya. Selamanya, dan terus nggak ada batas, nggak keluar lagi dari surga ya. Inilah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang beriman, tidak lari dari iman, tidak dijadikan orang yang murtad, apalagi orang yang keluar dari Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna fatub alaina كل هوما واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا لدينا والآل والإخوان وسائر الخلة وكل ذي محبة أو جيرة أو سوء والمسلمين أجمعين. Ya Rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi bil Mustafa Rasuli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi bil bad'i wat Allahumma ahdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man wal la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم